Untuk kali ini saya akan menjelaskan untuk lanjutan selanjutnya tentang Microsoft Excel, yaitu tentang bagaimana kita membuat grafik dan bagaimana kita menggunakan rumus-rumus dasar pada Microsoft Excel. Oke, pertama saya punya data bulan. Langsung saja. Pertama saya punya data bulan, bulan. Di sini ada dari bulan, ada kita punya data keuntungan, keuntungan. Nah, tiap bulan misalkan saya punya dari bulan Januari, Februari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, dari keuntungannya saya dari tiap bulan ini saya punya keuntungan untuk bulan pertama saya bisa punya 400.000. Yang bulan kedua saya punya 300.000. Bulan ketiga, bulan Maret saya punya keuntungan 700.000. Bulan ke April saya punya keuntungan 350.000. Bulan Mei selanjutnya saya punya 200.000. Lalu saya punya 900.000 dan terakhir saya punya 1 juta. Nah, ketika kita membuat sebuah tabel kayak gini, untuk merapikannya saya rapikan dahulu. Saya buat tabel, kemudian tabel kayak gini. Dan tabel kayak gini, bagaimana caranya kita untuk membuat sebuah chart atau sebagai infografis agar eh, kita bisa melihat grafik keuntungan kita itu bagaimana sih. Nah, pertama kita sorot dulu dari sini. Lalu kita insert, lalu ada namanya chart. Kita pilih chart. Nah, contoh saya pilih ketika pilih chart di sini ada recommended chart, lalu ada art chart. Eh, Kalian bisa pilih rekomendasi art chartnya mau kayak gimana, atau kalian bisa manual pilih chartnya mau kayak gimana. Contoh saya pilih yang kolom chart ini. Lalu klik OK. Sehingga muncul tampilan kayak gini. Nah, tampilan chart kayak gini, tampilan chart kayak gini kita bisa pindahkan. Nah, ini kan sudah terlihat nih. Lalu kita juga bisa merubah warnanya. Contoh kita pengen merubah warnanya menjadi warna kayak gini, ini bisa. Lalu atau kita juga bisa menambahkan elemen chartnya. Aksis title-nya, primernya mau kayak gimana, kita bisa rubah. Lalu kita add chart, chart tabelnya mau center atau mau kayak gimana. Lihat, coba perhatikan di sini ada angka 700, 400, 300, 310. Ini semuanya bisa rubah. Lalu ada data tabelnya bisa kita tambahkan juga. Nah, ketika di sini aksis tabel kita bisa kita rubah data aksis tabelnya, double klik saja, kita bisa rubah data ke penjual. Nah, di sini kita bisa rubah juga chart tipenya, data, grafik, grafik, keuntungan. Nah, apabila sudah kayak gini, kita juga bisa merubah kita juga bisa merubah atau kita bisa mengganti chartnya atau grafiknya. Kita klik chart tipe, lalu saya pengen line berubah menjadi line bisa, atau bisa menjadi pie bisa. Coba saya berubah menjadi line, klik OK, sehingga berubah, sehingga berubah. Ini chart tipenya. Lalu di sini selain kita tuh bisa tambahkan di chart elemen, kita juga bisa menambahkan di bagian pojok kiri atas, pojok kanan atas, elemen tambah. Kita bisa klik saja. Mode apakah data tabel atau error bar atau legendnya kita bisa hilangkan atau treadmill-nya bisa tambahkan, lalu up and down-nya kita bisa tambahkan juga. Oke. Selanjutnya kita bakal belajar mengenai fungsi-fungsi simbol pada Microsoft Excel yang dasar-dasarnya. Yang pertama ada yang namanya pangkat. Simbol dasarnya menggunakan tanda panah ke atas. Fungsinya untuk pemangkatan. Yang kedua yaitu ada kali. Simbolnya menggunakan tanda bintang untuk melakukan proses perkalian. Lalu ada tambah. Simbolnya menggunakan tambah untuk melakukan proses penjumlahan. Lalu ada bagi, semuanya menggunakan garis miring untuk melakukan proses pembagian. Lalu kurang, simbolnya biasa yaitu menggunakan tanda strip atau kurang biasa. Fungsinya yaitu untuk melakukan proses pengurangan. Oke, coba perhatikan di sini saya punya contoh bilangan untuk pangkat. Pangkat, pangkat. Saya punya bilangan 5 pangkat 5, 3.
5 berapakah pangkatnya? Caranya adalah kita menggunakan sama dengan. Kita geser ke kolom A5. A5 pangkat pangkat ini. Kita enter. Jadi pangkat dari 5 pangkat 3 adalah 125. Inilah hasilnya. Lalu untuk perkaliannya, contoh saya punya bilangan lagi untuk perkalian, perkalian. Saya punya bilangan lagi yaitu misal saya punya bilangan 7 dikali dengan 4. Caranya yaitu sama dengan kita geser ke A12 dikali yang dikali berapa? Yaitu dikali 4. Hasilnya adalah 28. Lalu untuk tambah eh 7 di 7 ditambah 12. Berapakah penjumlahannya? Yaitu sama, kita mengatakan semua pertama sama dengan dahulu, lalu kita geser, kita klik ini, kita klik kolom A15 ditambah A12. Nah, ini untuk penjumlahan. Sedangkan untuk pembagian, saya punya contoh 10 kita pengen dibagi 5. Pada Excel itu sama dengan 10 dibagi 5. Hasilnya adalah 2. Dan untuk pengurangan 10 7 hasil pengurangannya adalah sama dengan 10 dikurangi 7. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya saya punya data kayak gini. Di sini saya punya data tabungan koperasi. Di sini ada nomor, nama, jenis kelamin atau laki-laki perempuan. Di sini kondisinya nikah atau tidak. Di sini ada tanggal 2 bulan 1 2019. Lalu ada tanggal 3 sampai tanggal 4. Di sini ada beberapa nama kepada Ahmad, Budi, Citra, Junaidi, Indah, dan Rahman. Lalu ada laki-laki nikah dan Ahmad pada tanggal 2 bulan 1 2019 Ahmad menabung sebesar 40.000 dan pada tanggal 3 bulan 1 2019 Ahmad menabung 70.000 dan pada tanggal 4 bulan 1 2019 Ahmad menabung dengan total yaitu 35.000. Nah, yang harus kita lakukan ketika kita pengen mengetahui jumlahnya, yaitu kalau tadi kita menggunakan rumus tambah biasa, sekarang kita gunakan rumus yaitu kita menggunakan rumus sum. Caranya sama dengan kita ketikkan sama dengan sum, lalu kurung buka. Nah, apa yang mau dijumlahkan yaitu dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Lalu kita sorot, lalu kita cancel saja. Dan untuk yang di bawahnya, karena kita sudah mengetikkan di rumus pertama, kita untuk yang kedua sampai ke nomor 6, kita tinggal sorot aja di bagian sini, di bagian atas, di bagian yang ada tambah ini, kita drop di selnya sampai ke bawah. Sehingga ini secara otomatis terisi dengan penjumlahan dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Oke, untuk rata-rata tabungan tadi kita gunakan tombol sum, lalu untuk rata-rata kita menggunakan rumus yaitu namanya average. Caranya sama dengan average dari tanggal rata-rata tabungan Ahmad selama dari tanggal 2 sampai tanggal 4 itu berapa? Kita tinggal sorot average dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Kalau kita klik enter. Rata-rata tabungan, rata-rata Ahmad menabung dari tanggal 2 sampai tanggal 4 adalah jumlahnya itu adalah 48.000. Kita sorot ke bawah. Dan untuk untuk nominal terbesarnya, kita gunakan rumus yaitu namanya max. Kita pengen mengetahui nih
eh, Ahmad selama dari tanggal 2 sampai tanggal 4 ini, jumlah terbesar Ahmad nabung tuh berapa sih? Kita gunakan rumus max atau mencari nilai terbesarnya. Kita sorot dari sini sampai sini, kita klik enter. Nah, ketika kayak gini jangan panik, kita seret saja. Oke. Selanjutnya, untuk yang nominator kita ke bawahkan lagi biar kita terisi. Kalau untuk yang nominator kecilnya, untuk nominator kecilnya sama kita gunakan rumus yaitu min. Kalau max itu besar, kalau min itu nilai terkecil sama dengan kita gunakan sama dengan min dari tanggal 40 sampai tanggal 35 lalu kita klik enter. Kita geserkan saja. Lalu kita udah terlihat sebelah sini lalu kita ke bawah. Lalu teman-teman untuk mengisi yang jumlah keseluruhan tabungan laki-laki, maksudnya di sini gimana? Kita pengen mengetahui nih di sini kan ada jenis kelamin laki-laki, laki-laki, perempuan. Saya pengen tahu hanya jumlah tabungannya yang laki-laki saja. Bagaimana cara rumusnya? Caranya kita klik sama dengan kita ketikkan sum. Kalau tadi sum biasa, sekarang kita gunakan sum if. Sum if. Di sini range-nya itu laki L, tesnya itu yang L, laki-laki kita sorot sini, kita klik klik koma, kriterianya itu apa? L. Lalu kita di sini ada sum range-nya, yang sum range-nya yang mana? Yang mau kita jumlahkan tuh bagian sini, dari sini ke sini. Kita klik enter. Sehingga kita mengetahui jumlah keseluruhan tabungan laki-laki itu sekitar 661.900 500 rupiah. Lalu untuk yang perempuan bagaimana? Sama caranya seperti tadi kita gunakan lihat sama dengan sum if range-nya itu kita cari ke sini kita sorot ke sini. Untuk kriterianya yaitu kita ketikkan P untuk perempuan, sum range-nya itu koma kembali ke sini. Klik enter. Untuk jumlah keseluruhan tabungan perempuan yaitu sekitar 342.500. Dan selanjutnya bagaimana caranya kita mengetahui jumlah tabungan laki-laki yang sudah menikah? Caranya kita gunakan rumus yaitu sama dengan sum if pakai S ya, sum range-nya itu kita pilih sum range-nya itu jumlahnya. Lalu kriteria pertamanya itu yang laki-laki. Laki-laki, kriterianya itu laki-laki. Kita ketikkan L untuk laki-laki. Dan untuk kriteria dua lainnya, yaitu statusnya sudah menikah, koma kembali, kita ketikkan nikah. Kita klik enter. Sehingga kita mengetahui jumlah tabungan laki-laki yang sudah menikah sekitar 145.000. Dan untuk perempuan, kita lakukan hal yang sama yaitu sama dengan sum if s, sum if s karena banyak. Sum range-nya kita tentukan range yang bakal kita jumlahkan yang mana, koma, kriteria range pertama yang ini kita koma kembali, kriterianya itu adalah P. P, oh maaf, laki-laki. Untuk kriteria keduanya, kita pilih, koma, intinya statusnya yaitu single. Lalu kita klik enter. Selanjutnya, kita bakal belajar yang namanya fungsi dari konta, blank, conif, sama conifs. Fungsi dari conif yaitu untuk menghitung berapa banyak data atau jumlah data. Sedangkan untuk konta, untuk menghitung jumlah data baik berupa angka maupun teks. Sedangkan untuk blank, untuk menghitung jumlah sel yang kosong atau blank. Sedangkan untuk conif, untuk mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Sedangkan untuk conifs,
untuk mengetahui jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Oke, dan untuk rumusnya eh, kontak, blank, if, sama if s. Oke, saya punya contoh. Di sini ada data penjualan transaksi, di sini ada nomor transaksi, kode barang, nama barang, stok awal, jumlah in, jumlah out, sama stok akhir. Transaksinya dimulai nomor transaksinya dari 11, 12, 13 sampai 17. Kode barangnya juga sudah berisi semua. Stok awal, jumlah in out juga. Dan untuk stok akhir saya gunakan rumus, yaitu saya gunakan untuk stok akhir saya gunakan rumus sama dengan sum sum stok awal sama sampai sini saya tutup dikurangi yang out ini. Sehingga dapat hasilnya 14, lalu saya share ke bawah. Lalu untuk penggunaan dari count yaitu untuk menghitung berapa jumlah data. Hanya angka saja. Jelas hanya angka saja. Contohkan rumusnya kita ketikkan sama dengan count K11 sampai kolom 21. Kolom 21 A21 klik sehingga kita mengetahui jumlah datanya yaitu ada 7. Sedangkan untuk kode barang ketika kita menggunakan ketika kita menggunakan count, ini hasilnya adalah nol. Kenapa nol? Karena count ini hanya menghitung jumlah data angka saja. Makanya kita gunakan rumus sama dengan kontak, kontak dari B1 sampai B21 kita enter. Sehingga kita mengetahui jumlah datanya ada 7. Selanjutnya, untuk ada yang namanya count is blank. Count is blank artinya kita menghitung data yang selnya itu kosong. Contoh, sama dengan count blank, kita pilih dari F15 sampai F21. Kita lihat, kenapa 2? Karena kolom dari F17 sama F18 itu kosong, tidak ada datanya. Maka yang dihitung adalah yang blanknya, yang kosongnya. Berarti hanya 2. Nah, selanjutnya ada yang namanya CONIF. CONIF, coba perhatikan. Kita jumlah CONIF. CONIF nih, kita pilih dulu datanya, koma, data yang kita pilih, kita pengen jumlahkan itu datanya misal yang jumlah datanya itu adalah 10. Yang jumlahnya itu adalah 10, kita tanda kutip 10, kita tanda kutip lagi, ketik enter. Jumlah data yang stok awalnya 10 adalah ada 3. 1, 2, 3. Berarti sudah benar ini 3. Lalu conif juga bisa kita gunakan untuk kita kombinasikan dengan logika. Caranya kita gunakan sama dengan conif, conif, conif. Ini buka. Saya pengen cari data dari sini yang koma kriterianya kata kutip lebih dari 11. Datanya lebih dari 11. Kita tanda kutip, kita hitung. Ini dapat angka. Lalu kalau ini untuk lebih dari, sedangkan untuk kurang dari sama dengan kita gunakan sama dengan conif juga sama. Kita sorot datanya, conif kurang dari sama dengan kurang dari misal saya kurang dari 3 13 kurang dari 13 koma kurang dari 13 bentar. Ini sehingga kita dapat datanya yaitu adalah 4. Karena kenapa 4 ini kurang dari 13? Kurang dari 13 yaitu ada 12, 12, 12, 10, 10 sama 10 lagi di sini. Oke, sehingga jumlahnya adalah 4.
Oke. Lalu bagaimana apabila seandainya saya punya eh, kurang dari lebih dari sama dengan? Bagaimana? Dengan kita gunakan count if. Count if kriterianya koma untuk tanda kutip lebih dari sama dengan 12. Untuk enter. Kita mengetahui untuk lebih dari sama dengan 12 kita itu. Oke. Oke, selanjutnya untuk yang conif s. Conif s tadi kalian sudah belajar yang namanya konta, conblank, conif. Sekarang conif s. Saya punya tangga. Untuk contohnya, saya di sini punya punya data, nomor, tanggal, nama sales, produk, kota tujuan, sama keterangan dikirim. Di sini adalah jumlah data-data penjualan yang perlu dikirim sama yang belum dikirim. Intinya kayak gitu. Lalu kita bagaimana cara mengetahui untuk kota Bandung, saya pengen mengetahui jumlah data yang belum dikirimnya berapa. Caranya, cara yang perlu dikirimnya itu berapa? Caranya, kita gunakan rumus yang namanya count if s sama dengan count if s, count if s. Kita pilih kriterianya apa? Kriterianya itu untuk yang Bandung, registrasinya Bandung, set kriterianya apa? Bandung, Bandung, kita tanda kutip lagi, koma, dan untuk kriteria duanya perlu dikirim atau tidak, koma lagi, ini kita tanda kutip lagi, ini kita cari yang perlu dikirim, dikirim, kutip, kita enter, sehingga untuk kota Bandung yang perlu dikirim yaitu berjumlah 2. Lalu untuk yang belum dikirim, caranya kita ulangi seperti biasa kayak tadi sama dengan count if s. Kita pilih untuk kota Bandung dahulu, kriterianya kita koma, kriterianya yaitu kota Bandung, Bandung tanda kutip lagi, kita koma lagi. Untuk keterangan yang kedua adalah belum dikirim, berarti kita pilih, lalu kita koma kembali, keterangannya adalah belum. Oke, kita tutup. Jadi jumlah data yang pengiriman untuk kota Bandung yang belum dikirim adalah jumlahnya adalah 1. Dan yang terakhir, saya ulangi untuk yang terakhir untuk kota Jakarta yang dikirim sama dengan count count if s, kita pilih dulu koma karena kutip Jakarta, koma keterangannya apa, koma dikirim. Oke, begitu caranya untuk penjelasan dari if, konta, con, conblank, sama if s. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dimengerti. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ketidakjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.